bersyukur sekali karena para kiai menyambut dengan amat baik, dapat kesempatan untuk ngobrol yang tumak ninah. Kemudian dengan para santri juga sempat dialog. Jadi ini sebuah perjalanan yang kami sangat syukuri. Ini kan banyak bersafari di daerah timur. Apakah ada tanda-tanda cawapres dari daerah timur, Pak? Bisa jadi, kita lihat nanti sambil jalan. Ini pertanyaan sulit ya, tetapi kalau kita lihat politisi, ada banyak kriteria yang dipakai untuk menentukan siapa cawapres. Jangan lupa ya, Tisa ya, 3 capres teratas ini elektabilitasnya tidak beda jauh. Artinya tidak ada calon pun yang dominan, dan karenanya cawapres menjadi sangat menentukan. Jadi salah satu yang akan menjadi faktor determinan kemenangan adalah apakah capres tepat atau tidak tepat memilih pendamping cawapres. Jadi kalau cawapresnya tepat, maka akan mengantarkan pada kemenangan. Lepas apakah capresnya punya chemistry atau tidak sama cawapresnya. Jadi ada banyak kriteria yang dipakai, ada kriteria elektoral, kriteria governability, kriteria chemistry. Kemudian juga menjadi tokoh elit di NU, ya, ketua muslimat. Jadi lebih menurut saya harus diakui itu lebih menguntungkan buat Anies Baswedan. Meskipun juga ada tokoh lain seperti Muhaimin Iskandar meskipun sedang berkoalisi, tetapi kan kita juga tahu gerakan-gerakan politiknya agak-agaknya Prabowo tidak menginginkan Muhaimin Iskandar. Siapa tahu itu menjadi ruang untuk duduk yang manis gitu ya, duduk ngobrol tiba-tiba jadi, kita nggak pernah tahu. Yang jelas saya melihat keseriusan Anies Baswedan mendatangi Jawa Timur itu bagian dari ikhtiar untuk memperkuat basis-basisnya. Ke basis-basis NU, ke kiai-kiai NU, baik yang langsung disampaikan Mas Anies maupun kepada kami. Kami itu pengurus Nasdem, kan? Kalau sowan-sowan ke kiai-kiai terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Juga sekaligus masukan dari sejumlah lembaga survei, baik secara langsung kepada kami maupun hasil survei mereka, gitu ya, bahwa kami Mas Anies masih jeblok hasil surveinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau nggak salah, Mas Burhan bisa koreksi. Jawa Tengah mungkin baru 9% kalau nggak salah, atau 7% gitu ya. Jawa Timur kalau nggak salah sekitar 12 apa 13%. Tokoh NU dari Jawa Timur jadi rebutan. Ini 10 nama yang direkomendasikan jadi cawapres Anies. Dikutip dari Tribun Kaltim.co, tokoh Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur jadi rebutan. Ini 10 nama yang direkomendasikan dan diperhitungkan jadi bakal calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan. Jawa Timur adalah daerah dengan lumbung suara terbesar di pemilu. Basis masyarakatnya merupakan mayoritas Nahdien. Tak heran, di momen politik ini tokoh NU dari Jawa Timur jadi idola untuk dijadikan cawapres. Salah satu yang disarankan untuk memilih tokoh NU dari Jawa Timur sebagai cawapres adalah Anies Baswedan, bakal calon presiden atau capres RI dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Anies Baswedan mengatakan dirinya membuka peluang yang mendampingi dirinya nanti di Pilpres 2024 berasal dari Jawa Timur. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut ihwal sosok calon wakil presiden atau cawapres yang dimaksud tersebut. Hal ini menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan memilih sosok bakal cawapres dari Jawa Timur. Bisa jadi bakal cawapres dari Jawa Timur, kita lihat nanti sambil jalan, kata Anies seperti dikutip dari YouTube Kompas TV Minggu 13 Agustus 2023. Lalu siapa saja sosok atau tokoh dari Jawa Timur yang berpeluang jadi cawapres Anies Baswedan? Berikut dirangkum tribunnews.com. 1. Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lahir di Bandung 10 Agustus 1978. Meskipun kelahiran Bandung, tapi basis pemilihnya dari Pacitan, Jawa Timur.
2. Abdul Halim Iskandar saat ini menjabat Menteri Desa di Kabinet Kerja Jilid 2 untuk masa jabatan periode 2019-2024. Pria kelahiran Jombang pada 14 Juli 1962 ini merupakan sosok yang menapaki karir dari lingkungan pesantren. Kakak kandung Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar ini berpeluang jadi Cawapres Anies untuk menggait pemilih NU, PKB, dan Jawa Timur. Ketiga, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Yakut Khalil Qaumas disebut-sebut tokoh NU dan berdarah biru. Gus Yakut merupakan putra dari Kiai ternama, Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri yang juga salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia lahir di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada 4 Januari 1975. Keempat, Hovifah Indar Parawansa. Hovifah saat ini adalah Gubernur Jawa Timur dan juga menjabat salah satu Ketua PBNU. Dia dianggap tokoh perempuan NU yang memiliki basis pendukung yang solid di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Jatim Hovifah Indar Parawansa masuk dalam jajaran 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Kelima, Yeni Wahid. Nama Yeni Wahid tidak asing di telinga masyarakat Indonesia, khususnya yang tergabung dalam Ormas Islam Nahdlatul Ulama NU. Putri mantan Presiden RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini pernah memegang jabatan penting di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yakni sebagai Sekjen di periode 2005-2010. Keenam, Saifullah Yusuf. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat ini menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur selama 2 periode, yakni pada 2009-2014 dan 2014-2019. Ketujuh, Taji Yasin Maimun. Taji Yasin Maimun adalah tokoh muda NU. Saat ini dia menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah. Beberapa waktu lalu dia dicalonkan jadi Ketua Umum P3. Dia pernah menjadi Ketua DPW P3 Jawa Tengah. Kedelapan, Kiai Haji Said Akil Siraj. Nama Kiai Haji Akil Siraj bukan sosok yang asing didengar oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Pasalnya, ia merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU selama 2 periode, yakni 2010 sampai 2015 dan 2015 sampai 2020. Kesembilan, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Namanya masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia pada 2020 lalu. Ke-10, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU saat ini. Yahya merupakan kakak Yakut Khalil Qaumas, Menteri Agama RI saat ini.